Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang analisa dan strategi bid dan fake offer. Nah, materi ini penting banget terutama buat mereka yang suka scalping. Kadang teman-teman scalper itu lihat yang mau di scalping, kalau nggak punya alert atau dan sebagainya, mereka cari yang top gainer atau yang top frekuensi tanpa ngelihat bid dan offer juga running trade, asalkan rame HK harapannya naik kayak gitu, padahal itu bahaya banget. Teman-teman bayangin aja ya, pasar saham itu kayak pasar tradisional yang super modern. Bedanya semua pedagangnya itu pakai topeng, ada yang pakai topeng senyum tapi siap nyerang, ada yang pura-pura miskin tapi dompetnya tebel. Nah, kita para retail tuh cuma sering jadi penonton, terlalu cepat percaya sama ekspresi topengnya, tapi nggak tahu kondisi di belakangnya kayak apa. Biasanya itu kayak gini, psikologisnya. Kalau lihat ada bid tebel 10.000, lot ngantri di bawah. Nah, teman-teman retail tuh langsung mikir, aman nih, dijaga banyak di bawah, nggak akan longsor. Nah, ini saya sering lihat juga banyak orang-orang yang punya pemahaman kayak gini. Jadi kalau lotnya tebel aman, dijaga di bawah, tenang kok dijagain. Nah, padahal itu fake bid. Jadi hati-hati, belum tentu itu aman, karena bisa jadi kayak tukang parkir palsu, cuma berdiri di depan mobil mewah tapi dia bukan yang punya, cuma jaga posisi biar kita ikut parkir di sana. Nah, sama kayak fake offer. Kalau ada 50.000 lot misal di atas, tembok atas, kelihatannya kayak tembok besar yang nahan harga biar nggak naik ya, padahal itu cuma pura-pura biar teman retail takut dan nggak berani beli duluan. Begitu banyak retail yang takut, bandar tinggal hapus, temboknya gas naik. Kayak gitu konsepnya fake bid dan fake offer. Nah, polanya sebenarnya gampang dibaca kalau tenang. Jadi klasik fake bid dan fake offer itu, pertama lotnya rapi, angka bulat 10.000, 20, 30, tapi bisa juga dilebih sedikit-sedikit, kan ya bandar juga tambah pintar. Retail itu karena kepalanya banyak ya, biayanya nggak akan sebanyak itu. Biasanya ada 1 lot, 2 lot, 10 lot, 100 lot, 103, 107 dan sebagainya. Biasanya antriannya munculnya bareng kayak robot. Retail itu kan kepalanya banyak, dia nyebar lot macam-macam, ada yang retail A, B, C. Kalau bandar biasanya dia waktunya hampir mirip, nggak terlalu berantakan kayak retail. Nah, kalau ditekan, digas isi ulang atau malah dicabut, itu tandanya cuma yang paling jelas dia cuma bikin ilusi. Nah, efek psikologisnya ke trader itu apa? Fake bid offer itu bikin ritual FOMO dan ketakutan berjamaah buat teman-teman. Kayak yang tadi, kalau fake bid, teman-teman tuh lihat tebel banget ini di harga bawah, aman ini masih ada yang jagain, ayo entry nggak apa-apa. Nah, tapi ketika 10 detik dicabut bidnya, harganya longsor, jeblos 3-5 tick sampai jauh biasanya. Nah, yang barusan beli itu teman-teman langsung panik, cut loss. Bandarnya ya udah nyengir aja, makasih udah jual murah kayak gitu, atau bisa dia sudah selesai distribusi. Nah, fake offer biasanya teman-teman lihat di sebelah kanan itu kok tebel banget gitu, nggak bisa naik, offernya tebel, jual aja udah hajar kiri. Biasanya kalau kayak gini, habis dijual, offernya habis, itu bakal terbang emitennya. Teman-teman cuma bengong, loh mana tadi temboknya? Biasanya kayak gitu. Nah, cara baca fake bid dan fake offer di running trade itu biasanya kayak gini. Order book itu nandakan niat orang, bid offernya. Running trade itu kenyataannya yang sudah terjadi, siapa yang beneran beli dan siapa yang beneran jual. Nah, sederhananya fake bid dan fake offer kayak umpan psikologis, bukan untuk menggerakkan harga tapi untuk menggerakkan pikiran retail. Nah, di sini teman-teman bisa tebak arahnya ini bakal kemana. Contohnya, gampangnya contoh ini STRK. STRK itu di
174 ini kemungkinan saya pantau dia fake over. Kenapa? Karena kalau kita lihat di atas 170 cuma 3000, 171 397. Nah ini tebel, beda banget biasanya di sana, itu fake over. Coba ketika kita buka 174, benar di sini ada 25.000 lot. Sekarang kalau 25.000 lot, siapa retail yang punya sebanyak ini kalau bukan Bandar? Contoh selanjutnya SKBM, contoh dia. Kalau teman-teman lihat ini 31, 106. Nah, ini ada 1600, jauh banget jomplang. Bener di sini. Ada. Yang ini 1196, di bawahnya cuma 2, 3. Kan enggak setara. Itu biasanya fake bid dan fake over. Nah, fake bid itu biasanya cara bacanya ya, bidnya itu tebel banget, tapi cuma 1-2 level di bawah harga. Seandainya sekarang harganya 100, fake bid itu di bawahnya di 99, 98, 97. Jumlahnya rapi, 20, 50 ribu, 100 ribu lot, kayak gitu biasanya kalau fake bid. Nah, teman-teman bisa lihat running trade, harganya beneran nyentuh apa enggak sama bidnya. Volume transaksinya itu kecil, padahal antriannya tebel. Ini patut curiga kalau udah kayak gini. Ketika harga sedikit turun, bid langsung hilang atau cabut, dia bakal ambrol. Artinya fake bid itu supportnya palsu. Bandar cuma mau kasih rasa aman ke retail supaya retail tuh HK atas, dia berani. Itu konsepnya fake bid. Nah, fake bid itu kecenderungannya harganya akan turun. Kenapa? Karena fake bid itu dibuat untuk memberikan rasa aman palsu. Kayak tadi, ini aman, masih ada yang ngantri beli banyak. Nah, Bandar itu sengaja pasang antrian tebel biar teman-teman retail itu ngerasa aman, nyaman, ini ada yang jaga kok, gak akan longsor kayak gitu. Nah, tapi ketika retail mulai ikut beli, nambah posisi, bahkan FOMO waktu HK, biasanya Bandar bakal cabut bidnya, harganya bakal langsung turun. Kenapa? Karena nggak ada support nyata, retailnya panik, jual bareng-bareng. Nah, Bandarnya tinggal nyerap di bawah. Tujuannya ya kayak tadi, bikin retailnya rasa aman biar mau beli harga tinggi, kemudian dibanting. Kalau fake over ini kebalikannya. Fake over biasanya overnya tebal, 1-2 level di atas harga, jumlahnya rapi dan besar. Nah, temboknya nggak pernah terkikis, tapi pelan-pelan naik mendekat. Running trade-nya nanti bisa dicek, ada transaksi kecil berulang di dekat over, artinya Bandarnya itu nyerap bawah. Nah, ketika tembok hilang, harganya dia bakal lompat 2-3 tick bahkan lebih. Candle hijau panjang muncul disertai volume. Nah, artinya overnya palsu. Bandar itu sudah selesai akumulasi dan harganya siap terbang di sana. Fake over itu arahnya biasanya harganya akan naik, karena fake over dibuat untuk menakuti pembeli. Bandar pasang tembok tebel ya, misal 50.000, 100.000 lot dan sebagainya. Retail lihat temboknya, ini bakal berat naiknya, kalau nggak dijual kapan naiknya? Ya emang bener kayak gitu. Nah, banyak yang mau jual barang, mending tunggu aja udah gitu. Nah, tapi biasanya kalau ketika cukup banyak retail yang takut, Bandar itu bakal nyerap pelan-pelan di harga bawahnya. Ketika mereka selesai akumulasi, kan itu banyak yang hajar kiri, jual lebih murah karena takut barangnya nggak nyampe ke atas. Nah, barang itu bakal diserap sama Bandar. Ketika selesai, biasanya fake overnya cabut, harganya terbang. Kecenderungannya harganya naik cepat setelah fake over hilang. Tanda tanyanya, tembok over tebal tapi nggak pernah sentuh, volume pelan tapi stabil naik karena Bandar nyelap pelan-pelan ya. Tiba-tiba temboknya hilang, harganya langsung breakout kenceng, biasanya disertai candle hijau panjang di running trade. Tujuannya yaitu bikin retail takut biar Bandar bisa akumulasi tanpa saingan, kemudian digas naik. Jadi jangan kebalik antara fake bid dan fake over. Kecenderungannya kemana? Biasanya teman-teman awal-awal itu banyak yang kebalik. Kalau fake over berarti takut,
Kalau fake bid berarti aman. Ini salah. Nah, skenario entry sama exitnya, jangan HK waktu temboknya masih tebel. Kalau masih ada antrian 100.000 lot, terus teman-teman HK, ya kalau benar-benar dicabut nanti. Kalau enggak malah longsor. Tunggu temboknya itu hilang atau sisa dikit. Nah, begitu running trade muncul transaksi besar di over ya, berarti temboknya akan mulai robek. Teman-teman bisa entry di situ. Scalping aja momentumnya. Jadi tunggu benar-benar sisa sedikit. Nah, fake over itu ilusi berat. Kalau tembok hilang, harganya terbang. Solusinya ya pantau momen. Waktu lenyap bisa entry. Atau ada bandar yang mainin keduanya, fake bid dan fake over. Nah, ini contoh emitennya emiten yang sering banget dimainin bandar. Kalau yang baru mungkin di obat. Kalau yang lebih lama itu di ICA, yang dia naik bikin tangga candi tiba-tiba turun pakai lift. Mungkin yang lebih lama lagi di Sigas. Jadi dia diisi sebelah kanan diisi fake over, di sebelah kiri diisi fake bid. Nah, bandarnya main dua sisi. Fake over itu untuk bikin takut, yang di bawah di fake bid untuk kasih rasa aman palsu. Tujuannya bikin retail bingung. Biasanya itu harganya sideways dulu di sana. Mereka akumulasi di tengah-tengah zona. Tanda chartnya, harganya itu bergerak sempit sideways, tapi volumenya tetap aktif. Kalau salah satu sisi dibuka, harganya langsung breakout atau turun. Strateginya kayak apa kalau kayak gini? Jangan entry dulu kalau saya. Kalau masih ada sisi yang aktif, saya nggak berani entry karena nggak tahu niat bandarnya ini mau kemana. Tunggu temboknya hilang. Nah, kalau tembok yang hilang di over dulu, berarti arahnya naik. Kalau tembok hilang di bid dulu, berarti arahnya turun. Kayak gitu. Jadi jangan, kalau saya mending ada over kanan kiri, mending saya nggak masuk dulu. Kan nggak tahu bandar mau kemana. Nah, tapi ingat, fake bid dan fake over itu bukan arah tetap. Nah, kadang mereka dipakai untuk menurunkan atau menaikkan harga langsung, tapi untuk nahan dan ngatur tempo. Misalnya harga udah naiknya tinggi, bandar mau distribusi ya, dipasang fake bid di bawah biar retail tetap merasa aman dan mau beli barangnya. Nah, kalau harga udah turun dalam, bandar tuh mau akumulasi, dia pasang fake over biar retail takut dan mau jual murah. Prinsipnya kayak gitu. Jadi konteksnya penting. Fake bid dan fake over bukan sinyal tunggal, tapi bahasa tubuh bandar. Nah, teman-teman harus lihat kapan dan di mana dia pakai jurus kayak gini. Ini singkatnya, fake bid itu tujuannya menjebak retail biar merasa aman dan beli di atas. Fake over menakuti retail agar nggak HK. Nah, fake bid berulang nahan harga biar nggak turun dulu. Fake over berulang nahan harga biar nggak naik dulu. Biasanya kayak gitu. Ini kesimpulannya fake bid dan fake over. Biasanya kalau fake bid muncul, dia bakal turun seandainya dibuka. Kalau fake over, dia bakal naik. Fake bid dan fake over aktif artinya nahan harga, sideways dulu. Jadi teman-teman jangan kebalik ya, nanti biasanya banyak yang kadang ngajarin malah kebalik. Kalau fake bid itu aman, fake over ini bahaya. Itu konsep psikologisnya kayak gitu, tapi kenyataannya kebalik dari kondisi itu. Nah, caranya biar bisa bertahan gimana? Kuncinya cuma satu, jangan lihat bid over aja, lihat running trade juga. Kalau running trade Anda lihat harganya benar-benar ditransaksikan, lotnya nyata, jadi bukan cuma tampil terus hilang, baru bisa percaya. Nah, kalau over tebal, ini jadi belum tentu fake over itu tiba-tiba hilang. Kalau overnya tebal tapi diisi terus dan lotnya di running trade benar-benar kejual, ada over 2000, kejual 1000, ketika sisa 1000 diisi lagi 2000, dibeli lagi, kayak itu biasanya bakal terus harganya tetap, tapi ada running trade jalan terus. Nah, ini bukan fake tapi distribusi. Kalau saya mending nggak masuk. Kenapa? Karena ini nggak bakal habis barangnya diisi terus. Seandainya dia naik ya nggak apa-apa, udah bukan rezeki saya di sana. Daripada saya masuk
bandar distribusi ini malah riskan, mending saya nggak ambil barang daripada ambil tapi resiko. Nah kalau bidnya tebel tapi diisi terus, lot beneran hilang ya, itu berarti akumulasi bandarnya. Tapi kalau cuma ada hilang cuma kayak mainan, ini berarti ilusi pasar. Nah kesimpulannya, jangan percaya antrian, tapi percaya sama transaksi nyata. Lihat perilakunya setelah tembok hilang, dia mau kemana. Gunakan volume dan spread untuk radarnya. Tipsnya, kalau ragu jangan entry, amati dulu udah, terserah mau main kemana bandarnya. Kalau udah entry tapi curiga fake over atau fake bid, turunkan posisi, jangan full masuk ke sana. Di market itu bukan siapa yang cepat yang menang, tapi siapa yang bisa tahan lama. Nah kalau trik dari saya, kalau saya sendiri ya, itu pertama masuk waktu sisa overnya tipis dan running trade-nya mendukung. Kayak tadi, nggak diisi terus fake-nya, overnya, dan ada volume besar masuk, oh ini beneran berarti saya berani masuk. Kalau dia diisi terus atau overnya tebel, jelas-jelas dia fake over tapi volumenya kecil, 1-2 lot, ini bakal sulit, jadi mending saya nggak masuk. Nah overnya nggak diisi terus menerus, dan masuknya kayak gini nih yang baik. Kalau saya itu masuk di 9.00 sampai 9.30. Kenapa? Karena itu momen pas untuk scalping. Kalau di atas itu bisa kayak gini atau enggak? Bisa, cuma peluangnya kecil, sulit, nggak cocok buat scalping kalau saya, kalau di jam-jam setelah itu. Jadi mending saya nggak masuk aja. Nah kalau saya kayak gini lebih baik masuk dengan bracket order. Bracket order itu artinya saya nggak masuk duluan. Ini contohnya, bracket order itu saya pakai YB. Jadi kalau saya scalping biasanya saya jarang pakai stop bid kecuali buy alert atau apa. Kalau yang high risk saya lebih suka pakai YB. Kenapa? Karena ada bracket order. Jadi bracket order ini saya nggak ambil dulu. Contoh, dia ada fake over di 505. Contohnya ya, dia fake over 505. Saya pasang trigger di 510, satu tick di atasnya. Kenapa? Seandainya dia udah beneran habis overnya, saya bakal dapat barang di 510. Tapi kalau dia nggak keserap, dia nggak naik-naik, nggak habis-habis overnya, ya udah nggak apa-apa, saya nggak dapat barang. Jadi saya aman, nggak sampai kena fake over atau distribusi atas dari bandarnya. Bandar nggak bisa tahu ini kalau kita pakai bracket, nggak ada antrian ordernya, nggak kelihatan. Nah di bracket order itu kenapa saya suka, soalnya bisa sebelum dapat barang kita bisa set stop loss dan take profit otomatis. Jadi ketika saya dapat barang 510, dia langsung turun 450 misal, langsung kena stop loss. Nah tapi ketika dia naik dapat di 510, dia terus naik kencang 550, ya sudah, langsung saya bakal kejual. Biasanya saya malah nggak tahu udah dapat barang, dapat tiba-tiba hilang kalau naiknya terlalu kencang, kayak gitu kalau bracket order. Kalau di Stockbit saya nggak tahu, kayaknya ada limit if touch kalau saya nggak pernah pakai. Soalnya kalau high risk kayak gini saya lebih suka pakai YB karena lebih canggih dikit dan dia lebih cepat. Ya, oke, itu aja dari saya teman-teman. Semoga bisa sukses, nggak salah lagi baca fake bid dan fake over. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.